Kalau dia saum, artinya itu inni nadartu lirrahmani sauma, saya bernazar. Saum artinya tidak bicara. Kalau yang tadi menahan makan dan minum, siam. Kalau saum menahan bicara. Ridho itu perbuatan manusia yang direstui dan diizinkan Tuhan. Sekali lagi, ridho itu perbuatan manusia yang direstui dan diizinkan oleh Tuhan. Di dunia banyak sekali itu yang diizinkan Tuhan tapi tak direstuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Hajjah Siti Fatimah. Kemudian yang saya muliakan Bapak Ibu yang hadir pada subuh hari ini, adik-adik remaja juga. Tadi ada saya lihat main handphone, sekarang udah hilang pula. Mungkin sudah main mercun dia di luar. Tak apa-apa lah itu, yang penting udah dekat-dekat dia ke masjid ini. Kemudian adik-adik juga ada yang tidur saya lihat, tak apa-apa, yang penting datang. Itu dulu, datang dia ke masjid ini. Kalau kita yang tua-tua ini mengaji, udah cocok itu, udah wajar, mau ngapain lagi rupanya. Tapi kalau anak-anak kecil ini datang, itu luar biasa itu. Alhamdulillah hadir saya lihat, biarpun satu orang, mudah-mudahan nanti yang lain mengikut. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi malam saya chat Ustadz kita ini. Apa temanya? Saya tanya. Beliau, terserah Ustadz saja katanya. Mau saya jawab, kalau mau saya, nggak usah ceramah. Oh, itulah mau saya. Karena ngantuk. Mau tidur kan? Tapi tak boleh. Ada tanggung jawab, amanah. Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau begitu, apa yang mau kita bicarakan pagi? Malam saya diundang ke sebuah sekolah di kota Medan, daerah agak di pinggiran sana sedikit. Saya bilang, jangan pernah sepele dengan kata-kata. Jangan pernah bilang ceramah-ceramah itu hanya proyek cakap-cakap. Tidak boleh dibilang. Karena kita anggap enteng bicara-bicara ini. Tapi inilah yang membentuk cara berpikir kita dan bagaimana cara kita bekerja. Coba misalnya Bapak Ibu, sebelum berangkat ke masjid ini tadi pagi, bertengkar dulu sama suami atau istri. Apa yang terjadi di masjid ini? Dengan pikiran Bapak Ibu. Kacau kan? Padahal cuma kata-kata itu, bukan dipukulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mau berangkat ke masjid ini, dia dipeluk suaminya dulu, atau dipeluk istrinya. Itu lain lagi ceritanya itu. Baru dia ucapkan, mudah-mudahan pengajiannya sukses. Cuman kata-kata. Jadi hidup ini, jangan pernah dibilang, itu kan cuma ceramah-ceramah, nggak penting. Penting sekali. Kalau tidak ada ini, nggak tahu kita macam mana hidup. Mau ke sana, mau ke sini, nggak jelas. Kata-kata itulah yang mengunci pikiran kita. Oh, rupanya seperti ini, seperti itu. Itu sebabnya kitab suci Al-Quran isinya bukan tongkat Nabi Musa. Bukan itu isinya. Isi Al-Quran bukan juga mukjizat seperti unta yang dipunyai Nabi Soleh. Bukan itu. Bukan juga mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling abadi bisa belah bulan. Bukan itu. Tapi mukjizatnya kata-kata. Iya Bapak Ibu. Firman-firman Tuhan isinya kata-kata. Karena inilah yang bertahan abadi, bisa membentuk pola pikir manusia. Nah, itu makanya pagi ini pun, dengarlah dulu yang mau saya sampaikan ini, kata-kata ini, tak lama-lama, paling 45 menit ke depan. Nah kalau bisa 30 aja lah. Kalau bisa 15 menit aja udah. Sekarang macam-macam, ada kultum, ada kulibas. Oh, kulibas itu paling enak itu. Udah dilibas pulang awak. Begitu kan? Nah, ini kalau tahan jamaahnya 60 menit. Artinya jawab Ustaz. Oh, ada nanti ya. Boleh. Baik, saya mau cerita dulu tentang yang kita kerjakan hari-hari. Kita lagi ngapain ini Pak Ustaz sekarang? Kita sedang puasa.
sekarang ini. Kita cerita dulu tentang ini. Puasa itu di dalam bahasa Arab boleh disebut dengan asyam. Tadi Pak Ketua BKM ya, Pak, menyampaikan nambah pengetahuan, iya kan? Harus itu. Targetnya nambah pengetahuan pagi, nambah ilmu. Siam artinya al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Bukan imsakiyah yang tadi, yang bunyi serene itu 10 menit sebelum azan, bukan itu maksudnya. Kalau itu peringatan saja itu, bahwa setelah itu bunyi, hati-hati 10 menit, 8 menit ke depan azan berkumandang, baru tak boleh makan minum lagi. Kalau itu bunyi masih boleh itu. Pas dia bunyi masih boleh makan minum. Belum itu. Itu khas di negeri kita ini, itu ada peringatan seperti itu. Imsak artinya as-saum. Apa itu Ustaz artinya? Menahan. Tahan. Apa yang ditahan itu? Kalau disebut asyam, yang ditahan itu tahan makan, tahan minum, tahan jangan berhubungan suami istri di siang hari. Malam boleh. Malam boleh, siang tak boleh. Kalau disebut dengan asyam, itulah yang ditahan. Jangan dulu makan, jangan dulu minum. Jangan berhubungan suami istri. Satu, al-imsak. Yang kedua, boleh juga bahasa Arabnya as-saum. Jadi, asyam. Kalau ini apa? As-saum. Kalau itu Bilal kita udah selesai, apa katanya? In wusyama rahimakumullah. Kemudian, nawaitu saum. Lihat. Dia suruh berniatlah asyam, inusyam, baru kita jawab nawaitu saum. Dua bahasa Arab. Kalau dia saum artinya itu inni nadartu lirrahmani sauma, saya bernazar. Saum artinya tidak bicara. Kalau yang tadi menahan makan dan minum, siam. Kalau saum menahan bicara. Tapi sama itu, al-imsak. Dulu, Maryam alaihissalam, ketika dia melahirkan Isa, tidak ada ayahnya. Ditanya orang, anak siapa ini? Kenapa kamu bisa punya anak? Kamu kan tidak punya suami. Dia jawab, inni nazartu lirrahmani sauma. Hari ini, saya tidak mau bicara. Saum, tahan bicara. Nah, puasa itu sebenarnya, tahan juga bicara. Jangan banyak bicara. Ini pagi ini siapa yang banyak bicara di sini? Ustadznya lah. Ini serba salah sebenarnya. Tak bicara, disuruh ngomong. Tapi disuruh jangan banyak bicara. Begitu itu. Ceramah ini serba salah sebenarnya. Tidak ceramah, salah. Menyembunyikan ilmu. Pas kita ceramah, ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang ngantuk, ada yang mengerti, ada yang tidak. Namanya itu. Manusia ini makhluk pasibilis. Dalam filsafat namanya. Dibuatnya A salah, dibuatnya B salah. Begitulah dia. Makanya nikmati sajalah dulu kesalahan pagi ini, Pak. Mudah-mudahan menambah ilmu kita. Kalau dia disebut siam, itulah yang kita kerjakan, yang biasa aja. Yang sulit ini, as-saum ini, kurangi bicara. Itu saya lihat, acara-acara sahur di TV itu, jam-jam segini. Itu semuanya tidak mendidik. Tidak mendidik dia. Menyuruh kita untuk banyak menonton gosip, sehingga kita harus banyak bicara. Itu membuat kita menggosip. Menggosip semuanya. Tahanlah itu. Ini satu pengertian dari puasa. Namanya itu siam dan saum. Satu Pak BKM untuk menambah ilmu pengetahuan. Payah itu Pak Ustadz, menahan itu. Payah kali. Susahnya minta ampun. Saya punya kawan. 3 anaknya laki-laki, 3 anaknya perempuan. Tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa. Saya tanya, kenapa itu tak bisa puasa anak-anak? Rupanya dari kecil tidak pernah dilatihnya untuk menahan. Tidak pernah dilatih, dibiarin aja, dibiarin. Sampai sekarang sudah besar-besar, udah punya anak, udah punya cucu bapak itu, tidak bisa anaknya puasa. Nah, kenapa? Latihan. Nah, inilah dia Pak yang pertama. Kemudian yang kedua. Ini bulan ini namanya Ramadan. Ini yang sedang kita alami.
Pak Ustadz, apa itu arti Ramadan? Apa artinya Ramadan? Ramadan artinya panas. Panas. Tapi di negeri Arab ya, kita ini bagaimana Pak situasi? Berubah. Panas, dingin, tak jelas ya. Berubah. Tapi intinya, dulu, apalagi zaman dulu, Romdo artinya panas. Nah, dari sinilah lahir kata membakar. Karena yang panas itu biasanya membakar. Baru ditafsirkan oleh para ulama, Ramadan artinya membakar dosa-dosa manusia. Inilah yang kita kerjakan sekarang. Makanya amalan-amalan dilipat gandakan supaya dosa-dosa itu terbakar. Ini dua pengertiannya. Tapi saya tidak berhenti di situ. Yang paling penting yang mau saya sampaikan ini selanjutnya, pertanyaannya begini. Kita puasa ini mau ngapain sebenarnya? Mau ngapain kita? Harus jelas tujuannya. Kita mau ngapain yang puasa ini? Di dalam Al-Quran ada ceramah di sini, Ustaz. Sebelum apa ya? Tarawih ada. Kadang ayatnya terkenal, tapi saya mau lihat lebih dalam sedikit dari sisi yang lain karena ini kan bisa fokus. Ceramah berdiri itu nggak fokus. Saya coba lihat dulu. Dia sebut begini. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu yang berjumlah manusia itu mati kurang lebih 100 miliar, yang hidup sekarang 9 miliar di seluruh dunia ini. Itu mereka itu diwajibkan juga puasa itu dulu. Diwajibkan itu puasa. Cuman modelnya macam-macam. Ada yang puasa dari Isa sampai Isa. Itu kalau dibaca tafsir itu riwayatnya macam-macam. Saya bukan mau melihat itu. Tapi ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini targetnya. Apa itu takwa? Definisinya gampang. Takwa itu artinya menghindar. Itu artinya. Menghindar. Jadi kalau Bapak lagi di tengah jalan, pindah ke pinggir, apa namanya itu? Menghindar. Apa maksudnya Pak Ustadz? Menghindar dari yang buruk, pindah kepada yang baik. Itu target puasa ini. Menghindar dari yang buruk, pindah kepada yang baik. Masih ada di sini Bapak Ibu yang tidur setelah sholat subuh selama Ramadan. Kalau berhasil itu dihindari, mudah. Apa namanya? Takwa. Simpel ya. Masih ada di sini ibu-ibu, bapak-bapak, atau mungkin saya, yang tidur setelah makan sahur. Masih ada? Ngantuk, kekenyangan. Habis itu apa dia? Tidur. Itu tidak takwa itu. Karena itu keburukan tidak bisa dia hindari. Mudah kan? Mudah diucapkan. Pas mau dikerjakan, baru kita bingung sama-sama untuk mengerjakan. Masih ada di sini selama Ramadan ini yang tidur setelah sholat asar. Dia kan puasa ular dia. Mengamuk aja. Dari pagi sampai sore dia mengamuk. Tidur mengamuk. Satu-satunya cara dia supaya tidak tidur dan mengamuk, ditidurkannya aja sekalian. Jadi tidur aja tak jadi mengamuk. Namanya itu puasa ular. Ini yang kecil-kecil begini Bapak Ibu. Inilah yang mau dihadirkan, dihindarkan dari perbuatan kita. Karena target puasa itu apa tadi? La'allakum tattaqun. Jangan susah-susah. Ini mendefinisikan takwa itu harus, tidak usah itu dulu. Apa tadi akar katanya? Menghindar. Ustaz, nanti kami lupa itu. Bagaimana cara mengingatnya? Begini cara mengingatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, apa artinya wa qina azabannar? Hindarkan kami dari azab. Dari situlah takwa, sama itu akar katanya, menghindar. Ini bagaimana caranya? Dilatih. Harus dilatih. Tidak bisa otomatis. Cara membentuk akhlak itu bukan dengan banyaknya ilmu agama. Jangan pernah Bapak Ibu duga
Semakin pintar seseorang ilmu agama, semakin baik akhlaknya. Salah itu. Tidak ada kaitannya itu, banyaknya ilmu agama seseorang dengan bisanya dia menghindar dari keburukan. Karena memang ilmu ini tempatnya di kepala. Sedangkan akhlak yang tadi, yang bisa menghindarkan dari yang buruk, tempatnya di hati. Beda itu. Jadi untuk membentuk akhlak itu, nomor satu yang paling penting, pembiasaan. Sekali lagi, yang paling penting adalah pembiasaan. Bukan dengan, kalau tiap hari dengar ceramah, akhlaknya jadi baik. Oh, tunggu dulu. Pembiasaan, Pak. Yang kecil-kecil aja dikerjakan. Jangan pernah anggap enteng dengan rutinitas. Semakin rutin semua dikerjakan yang baik, itulah yang membuat jadi kebiasaan, lama-lama jadi akhlak, jadi karakter, menentukan nasib kita. Jadi oleh sebab itu, Ramadan ini sebenarnya mengasah kita untuk membangun kebiasaan. Makanya diubahnya Pak semua. Malam sholat. Pas tengah malam kamu lagi ngantuk, bangun. Mau ngapain itu? Tahajud. Kemudian apa lagi? Sahur. Siang yang biasanya kamu makan, ubah. Tak boleh. Karena itu makan yang banyak itu kebiasaan buruk sebenarnya. Sekarang ini lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada mati karena kelaparan. Nah, itu sekarang menurut riset dunia. Di Ramadan diubahnya itu semua. Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita menjadi orang yang bertakwa. Apa tadi bertakwa itu? Menghindar dari yang buruk-buruk itu. Saya pintar Ustaz, tidak perlu saya bertakwa. Oh penting. Kalau tidak nanti kepintaranmu itu kamu gunakan menokohi orang. Mana buktinya itu pencuri itu 600 triliun dicurinya duit. Minyak pun dimakannya. Kambing cuma makan daun dan dia binatang, daun makanannya. Manusia ini kalau sudah tak bertakwa, minyak aspal semua dimakannya. Ini jahatnya manusia ini. Gak ada saya lihat kerbau karena dia jabok makan roti dia tiba-tiba. Belum ada saya lihat. Manusia ini kalau sudah jahat, semen pun dimakannya. Uang proyek itu maksudnya. Tengok. Apa solusinya? La'allakum tattaqun. Hindari yang buruk-buruk itu. Perlu tidak usah, kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil dulu. Semua kita ini Bapak Ibu, ada kebiasaan buruk. Semuanya. Semuanya ada. Semua kita punya. Termasuk saya juga ada. Saya kebiasaan buruk saya itu menunda-nunda tulisan. Itu paling buruk pekerjaan saya. Sudah mau siap, tunda. Udah mau siap, tunda. Udah mau siap, tunda. Kan jelek itu. Itulah dia. Jadi mari kita berubah. Kalau berhasil menghindar dari yang buruk-buruk ini, yang kecil-kecil, puasanya berhasil. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru kita lihat dulu. Pak Ustadz, apa rupanya yang dapat kami kalau kami bertakwa? Apa yang dapat sama kami? Kalau kami berhasil menghindar dari yang buruk-buruk itu, kami dapat apa? Dapat kipas angin? Oh, ringan kali lah itu. Kipas angin. Lihat kata Al-Quran. Lilladzina taqaw inda rabbihim lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang yang berhasil menghindar dari yang buruk-buruk karena dilatih di puasa di bulan Ramadan, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka itu akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nggak percaya kan Ustaz? Hoax itu. Kan nggak nampak surga itu. Belum ada orang yang balik ke sana baru bercerita ke sini tentang surga. Itu boleh Bapak tak percaya. Boleh Ibu tak percaya. Tapi semakin tak dipercayai, makin susah hidup Bapak Ibu. Makin susah. Apa yang mau dipercayai lagi? Selain itu. Enak rupanya di situ. Enak. Apa yang ada di situ? Bahagia. Jawabannya bahagia. Di dunia tidak ada bahagia. Apa itu Ustaz bahagia itu? Nah, bahagia itu lempang hidup ini. Pernah Bapak Ibu merasa lempang hidup ini? Tidak. Selesai dari satu masalah, masuk masalah yang lain. Belum lagi selesai istri merepet-repet di rumah, datang pula anak minta jalan-jalan. Belum selesai urusan jalan-jalan, masuk tukang kredit. Belum selesai tukang kredit, mati pula bola lampu di kamar mandi. Belum selesai urusan kamar mandi, sudah azan, belum lagi wudhu. Tiba-tiba pas mau wudhu, mati air.
Semua manusia ini masalah. Tidak ada, ini orang. Saya periksa itu Al-Quran, Pak BKN. Tidak ada ditemukan dalam Al-Quran konsep manusia dapat bahagia di dunia. Tidak ada itu. Itu cuma bahasa-bahasa kita saja itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak ada. Di juz 12 itu hanya satu tempat bahagia dan hanya satu waktu bahagia. Satu saja. Satu tempatnya, satu waktunya. Kata Al-Quran begini. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang yang dapat kebahagiaan itu fil jannah. Di mana itu? Surga. Baru dia katakan begini. Pada hari itu tidak bisa manusia bicara. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Kapan itu kita tidak bisa bicara? Pas mati hari kiamat. Berarti kapan bahagia itu? Mati dulu, satu. Kemudian yang kedua, itulah waktunya. Kapan mati dulu? Baru yang kedua tempatnya di mana tadi? Surga. Jadi jangan cari. Di dunia, saya lihat, mohon maaf juga ini, para mubalik kita. Dia sering samakan bahagia dengan senang. Itu lain itu. Lain dia. Kalau dia bahagia itu, tidak kita cari, memang datang. Tapi kalau senang, kita usahakan supaya dapat. Dan setelah dapat, muncul masalah baru lagi. Di dunia itulah yang ada. Senang yang tadi. Tidak ada di sini yang bahagia betul-betul. Nah, kenapa tidak begitu? Karena di surga tadi, yang dapat orang yang berhasil menghindar itu, dia sebut begini. La yasma'una fiha lagwa. Tidak ada nanti di sana ucapan yang sia-sia. Illa qilan salaman salama. Kecuali ucapan yang mendamaikan dengan ucapan salam dan salam. Ada nggak di dunia itu, Pak? Di dunia ada Ustaz tidak sia-sia. Oh, ini semua sia-sia. Banyak yang sia-sia di dunia. Kadang ucapan tetangga kita itu tidak salah, tapi kita salah pahami. Konflik, tidak bahagia dibuat. Nah, berusahalah Bapak Ibu menghindar tadi dari yang buruk, pindah kepada yang baik supaya dapat apa tadi? Surga. Yang salah satu cirinya adalah tempat bahagia itu. Itu satu. Saya lanjut. Waktunya 40 menit ya Ustaz ya. Ini udah 30. 15 menit lagi selesai. Jangan ngantuk ya Bu. Saya pun mau pulang saya ini sebenarnya. Tenang dulu. Tenang. Satu. Kemudian katanya. Wa azwajum mutahharah. Sudah masuk surga. Azwajum mutahharah. Dapat pasangan hidup yang berkali-kali disucikan. Bukan sekali. Berkali-kali disucikan. Nah, itu pasangan di sana. Apa yang disucikan? Dua-dua. Disucikan badannya, disucikan juga batinnya. Nah, di dunia ini serba salah dengan pasangan. Serba salah. Ada ibu-ibu saya lihat, lebih rapi dia ketika undangan daripada sebelum tidur. Banyak itu saya lihat. Ada di sini ibu. Mana lebih rapi ibu? Pas mau beli bakso ke depan atau sebelum tidur sama suami? Mana lebih rapi? Beli bakso ya Pak? Rata-rata begitu ya. Aduh, Masya Allah. Ibu-ibu jangan mengaku ya Bu, nanti ketahuan. Tapi jangan gara-gara ini nanti sebelum tidur pakai baju kantor. Nah, ini bisa salah lagi tuh nanti. Rapi dia. Pas sudah mau berangkat ke kantor pakai baju tidur. Bukan itu maksudnya. Tapi pasangan itu selalu memang jadi masalah di dunia ini. Itu makanya didoakan apa? Semoga bahagia. Karena memang banyak kali masalahnya. Dulu sebelum nikah, aman. Kaulah bintangku, kaulah bulanku. Gunung kan kudaki, laut ku seberangi, masjid ku lewati. Nah, semua dibilangnya dulu. Semua dibilangnya. Pas sudah jadi, semua jadi masalah. Ada, saya lihat orang ngomong dia, Pak Ustadz, nanti kalau saya nikah, pasti saya bahagia. Macam di Facebook itu. Tiap hari healing, jalan-jalan ke Brastagi, nanti kami sana beli susu, ini segala macam dalam hatiku. Coba kau nikah dulu. Nikahlah kau dulu.
Dia tidak tahu di dalam Al-Quran, para nabi itu banyak yang selek sama istrinya. Betul, Pak? Itu yang betul. Itu yang betul. Jangan yang di novel itu. Jangan yang di TikTok. Yang di TikTok itu dipoles-polesnya itu. Jangan yang di Instagram. Oh, lebih kacau lagi itu. Itu di setting semua itu. Artis yang memerankannya itu justru cerai itu orangnya itu. Siapa namanya, Ustaz? Nah, nanti saya sebut. Ada pula rekamannya. Saya lagi tahu saya film yang apa sekarang. Satu imam, dua makmum. Tahu saya. Ada yang nonton, Ibu? Keren itu film. Dulu pun ada film Ipar Adalah Maut. Tahu juga saya. Ustadz kok tahu? Dari istri saya. Dari istri. Ini menggambarkan semua itu keluarga-keluarga itu bermasalah. Ya, memang begitulah hidup ini. Ustadz ada masalah dengan istri Ustadz. Banyak. Mau Ustadz menceritakan? Ya, enggak. Nanti saya enggak diundang ceramah lagi di mana-mana. Banyak masalah saya. Nabi Muhammad pernah bermasalah dengan istri beliau? Pernah. Waktu Aisyah itu dipitnah itu berzina, kan dipulangkan Nabi ke Abu Bakar. Itu selek. Dulu pun Nabi mengatakan, kalau kalian tak mau mengharapkan akhirat, boleh saya ceraikan kalian semua. Ada masalah dalam keluarga. Nah, di surga kita dapat azwajum mutahharo, pasangan yang disucikan batinnya sehingga komunikasi. Ada kenikmatan abadi di dunia. Karena di sana wa azwajum mutahharo, pasangan yang disucikan berkali-kali. Nah, dua. Tadi di surga yang dapat kedamaian, kebahagiaan. Yang kedua, pasangan hidup yang disucikan berkali-kali. Wa azwajum. Yang ketiga, yang paling penting lagi menurut saya. Waridwanum minallah, dia mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan buka kata-katanya itu. Menurut saya ceramah itu jangan melayang-layang. Dicari dari mana itu akar katanya itu supaya orang ngerti. Itu menurut saya. Dulu waktu saya ceramah membuka kosakata itu banyak orang bosan. Saya cari caranya supaya dia nggak bosan. Itu di Masjid Pak Baratua itu saya ceramah di situ 160 kali lebih tahan pengajian itu. Pengajiannya sudah terdokumentasi 666 halaman di tafsir juz 1, bisa ibu-ibu itu bertahan karena dicari akar katanya. Nah, ini coba kita lihat dulu. Waridwanum minallah, dapat ridho dari Tuhan. Apa itu Ustaz? Ridho, harus itu yang dicari kan? Nah, ridho itu perbuatan manusia yang direstui dan diizinkan Tuhan. Sekali lagi, ridho itu perbuatan manusia yang direstui dan diizinkan oleh Tuhan. Di dunia banyak sekali itu yang diizinkan Tuhan tapi tak direstuinya. Banyak di dunia ini. Minum minuman keras diizinkan atau direstui Tuhan? Izin, tapi tidak direstui, tidak ridwan, tidak dapat ridho. Zina, ada perzinahan bebas, ada lokalisasi di mana-mana, itu diizinkan Tuhan atau direstuinya? Diizinkan, tapi tidak direstui, bukan ridwan, bukan ridho namanya. Ada ini orang tak puasa di siang hari, masuknya ke kamar mandi itu, diminumnya satu gayung. Habis itu dia keluar, dimiringkannya kepalanya, dilapnya bibirnya. Saya puasa. Itu diizinkan atau direstui Tuhan itu? Enggak apa-apa, dia puasa lah dia itu, puasa. Sampai sore dia ditokohinya satu komplek ini semuanya. Jalan apa itu? Bayangkara. Kena semua dibuatnya. Enggak apa-apa, kau tokohilah semua itu. Tuhan tidak mau membuka itu. Jadi dia itu diizinkan Tuhan dia menokohi orang, tapi tak direstuinya. Tak paham kan Ustaz, apa maksudnya itu? Saya kasih contoh. Ibu punya anak di rumah. Dia bilang begini, aku mau pergi buka puasa bersama. Sama siapa kau mau pergi? Ada kawan gabung, laki-laki perempuan. Ini pun bukber ini tidak usah ditradisikan ini. Saya tidak pernah bukber seumur hidup, biarpun undangannya banyak. Nanti nggak sholat isya itu, nggak sholat maghrib. Sholat tarawih di mana? Dan itu duduk di kafe-kafe itu. Belum ada saya lihat. Nanti kita setelah bukber kita sholat maghrib, ya nggak ada. Nggak sholat maghrib orang. Ini bukan buruk sangka, ini itu yang saya lihat selama ini. Nah, dia mau pergi ke situ, anak ini mau pergi dia.
Gue bilang, jangan. Nanti kau nggak sholat. Aku mau pergi ya? Jangan. Aku mau pergi. Baru gue bilang, udah pergilah kau. Nah, apa artinya? Izin, tapi tidak. Itulah dunia ini sebenarnya. Jadi kalau bapak mau berbuat buruk, silahkan. Ibu mau berbuat buruk, silahkan. Tapi ingat, itu hanya izin, tidak restu. Makanya, semua keburukan itu, bahkan siapa yang mau kafir, silahkan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau kafir kau silahkan. Makanya tugas para ustadz ini jangan maksa-maksa. Itu yang selalu saya bilang. Tugas kita ini, mubalik ini hanya menyampaikan. Makanya sifat Nabi itu tabligh, menyampaikan. Yang mau ikut silahkan, yang tak mau ikut silahkan. Karena dunia ini tidak ada ridwan di sini. Apa tadi itu? Ridho. Ridho itu apa? Perpaduan antara izin dan restu. Mana ada itu di dunia? Ini semua sifatnya, bolehlah, pergilah kau, pergilah kau. Nanti kau jangan nyesal ya. Itu izin aja. Tapi tak dapat restu. Nah di surga, orang yang puasanya berhasil, semua perbuatannya, biarpun di dunia dianggap buruk, itu adalah izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Waridwanum minallah. Tiga ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kalau kita berhasil melaksanakan puasa ini, kita akan masuk surga yang di dalamnya ada kebahagiaan yang tak dapat di dunia. Yang di dalamnya ada pasangan-pasangan hidup yang menyejukkan yang tidak ada di dunia. Bahasa Arabnya itu hurun ain, pasangan. Bidadari kata orang Indonesia. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya bahas itu. Betul nggak itu artinya bidadari? Pagi ini tidak usah diceritakan. Kemudian yang ketiga, ridwanun minallah, dia dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya Ustaz supaya dapat cara menghindar dari yang buruk-buruk itu? Kita lihat ya. Saya kira inilah yang perlu sama kita supaya ada bahan yang mau dibawa pulang setelah ini. Kata Al-Quran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Setelah kamu berhasil menghindar dari yang buruk-buruk itu, ada 5 lagi yang harus kamu kerjakan supaya kamu dapat betul-betul. 1, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Saya ringkas. Artinya itu, akuilah kesalahanmu di depan Tuhan. Akui kesalahan di depan Tuhan. Jangan terlalu sering, sekali lagi, jangan terlalu sering mengakui kesalahanmu di depan manusia. Apalagi kamu curhat kepada kawan akrabmu, pasti bertambah masalah. Coba aja kalau nggak percaya. Apalagi ibu-ibu, carilah kawan curhat. Paling 7 jam rahasia ibu bertahan sama ibu itu. Itu riset itu. Perempuan itu bisa nyimpan rahasia berapa lama? Kalau laki-laki, sekitar 24 jam. Kecuali ember, kata orang. Ada ember. Nah, itu lebih kacau lagi. Nanti saya jelaskan. Kapan itu dimulai? Cukup Ustadz. Nomor 1, akui kesalahan. Karena langkah pertama untuk melakukan perubahan, apa tadi? Menghindar dari yang buruk kepada yang baik itu, akui dulu bahwa kita salah. Kalau dari awal tidak mau ngaku salah, apa yang mau diperbaiki? Tadi setelah sholat, apa itu diucapkan? Astaghfirullahaladzim. Apa artinya itu? Saya minta ampun. Berarti kita ngaku salah. Dulu di kampung, saya pribadi, ada saya dengar guru saya itu, setiap selesai dia sholat tarawih, dia ucapkan Alhamdulillah. Lama-lama saya berpikir, kayaknya nggak cocok itu. Lebih bagus diucapkan apa? Astagfirullah. Apalagi imam. Nah, saya lihat itu orang. Kenapa? Ini imam ini. Kadang kalau sudah mantap suaranya, kita goyang ayatnya itu, mulailah datang syaitan itu. Itu jamaah terkesan itu. Pasti nanti pulang dari sini dimintanya nomor WA Ustaz. Mau di WA aja Ustaz malam-malam. Datang setan.
Kadang sudah bagus, muncul lagi ria, pamer hafalan, pamer ilmu segala macam. Kalau begitu, yang pas diucapkan apa? Astagfirullah. Belum tentu bagus sholat tarawih kita itu. Yang 8-20 rakaat itu belum tentu bagus. Ucapkan astagfirullah, akui salah. Satu. Yang kedua, dia katakan dia itu as-sabirin. Nah, ini dia supaya dapat tahu. As-sabirin, sabar menghadapi. Apa Ustaz sabirin? Apa sabar itu? Menahan diri. Manusia ini salah satu yang tidak pernah berhenti dalam hidupnya karena darahnya memompa setiap detik. Orientasi hidupnya berganti-ganti. Dia mau meledak-ledak dalam hidup. Siapapun kita yang sebenarnya mau meledak-ledak itu. Tapi alhamdulillah dikasih Tuhan kita cara untuk sobirin. Apa tadi sobirin? Nah, nahan. Tahan dirimu. Ini. Kalau nggak menahan diri, nggak hadir semua ini. Ini kan nahan ngantuk ini. Dan menahan supaya paham yang disampaikan Ustadz itu. Kadang ngerti, kadang tidak. Kadang ngerti. Pulang laku. Pas mau pulang, segan pula sama kawan. Nanti nggak pulang. Segala macam. Kita ini sebenarnya sobir, tahan diri. Ada orang tidak bisa menahan diri, mau cepat kaya. Apa yang dilakukannya? Korupsi dia. Ada orang jalan-jalan ke Brastagi, dibuangnya kulit jeruk dari kaca mobil itu. Yang lagi tunjuk kawannya. Tunjuk aja diri kita dulu. Karena teori saya mengakui kesalahan. Itu kecil-kecil. Tapi nanti disekolahkan anaknya, Anda zofatu minal iman. Tiap hari buang sampah dari kaca mobil. Kecil tidak tahan diri, tahan aja, simpan sampah itu. Kalau perlu kantongi, tahan dulu, jorok-jorok sedikit. Astagfirullah, sabar. Ini semua Pak. Salah satu pahala yang paling besar dalam hidup ini bisa menahan diri. Tahan diri kita, tahan. Karena manusia ini ganas. Sudah saya sebut tadi. Kalau dia sudah jahat, kalah semua binatang dibuat. Kalah itu. Kan ada cerita tadi, kambing makanannya daun kan? Kalau manusia tadi apa makannya? Minyak. Diubahnya pertama jadi entah apa-apa. Dimakannya. Nah, itu manusia. Tahan diri. Tahan diri kita. Yang kedua, as-sodiqin. Jadilah orang benar. Bukan cuma jadi orang baik. Ini keliru juga kadang. Anaknya tak sholat subuh. Demi menjaga hubungan baik sama dia, tak kubanguni anakku. Nah, itu salah itu. Nabi itu sifatnya siddiq. Benar. Bukan hanya baik. Baik itu apa? Semua boleh. Kalau benar, semua boleh sesuai aturan. Itu benar. Jadi anak, biar aja ribut-ribut sedikit. Yang penting bangun dia subuh. Apa namanya itu? Sodik. Benar dalam hidup itu. Nah ini payah ini. Yang ini, payah. Kadang kita ini, supaya tidak selek, kita lanjutkan itu keburukan-keburukan. Benar ya kan? Jadi kalau bapak punya kekuasaan di rumah tangga, sodik. Jadi orang yang benar. Jangan cuma jadi orang baik. Ya cukup itu. Dunia ini kalau berkumpul orang-orang baik kacau itu. Tapi kalau berkumpul orang yang benar saling kontrol baru jalan peradaban. Ini orang-orang baik semuanya ini. Apa? Sepakat-sepakat aja. Apa yang kita lakukan? Minum. Ayo. Setelah itu apa? Sholat. Habis itu kita main truk balap 6. Boleh. Nah, itu baik. Kolusi. Jangan. Betul harus ada yang baik. Tapi di atas itu apa? Sodik. Benar. Benar ya. Sabirin was-sadiqin wal qanitin. Yang terakhir saya sampaikan wal mustaghfirina bil ashar. Inilah dia. Wal mustaghfirina bil ashar, supaya dapat tadi menghindar dari yang buruk kepada yang baik, supaya dapat surga, dapat pasangan hidup yang disucikan dan dapat ridho dari Tuhan. Setelah mengakui kesalahan, menjadi orang yang sabar, bisa menahan diri jadi orang yang benar. Yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Ada 2 kali itu. Satu lagi wabil asharihum yastaghfirun. Ketika di waktu sahur itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahur sama dengan sihir. Akar katanya, apa artinya itu Ustaz? Bercampur. Sekali lagi, sihir sahur artinya apa? Bercampur. Orang yang kena sihir itu bercampur-campur isi kepalanya. Itu perempuan kalau udah kena pelet, laki-laki yang ganteng ditengoknya jelek, yang jelek ditengoknya ganteng, bercampur-campur isi kepalanya. Kena pelet mahabbah. Itu orang kena sihir. Sahur artinya bercampurnya
akhir malam dengan awal siang. Nah, belum jelas itu kan? Sudah mau berakhir malam, tapi belum berakhir. Sudah mau masuk matahari siang, tapi belum masuk. Namanya itu apa? Sahur. Sahur. Kapan itu? Tadi, sebelum azan. Nah, di situ, sebelum azan itu, Pak, apa yang dilakukan? Istighfar. Istighfar. Terserahlah mau berapa kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ucapkan di situ. Apa artinya itu? Saya minta ampun kepada Tuhan. Banyak kali dosaku. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa bil asharihum yastaghfirun. Kapan Ustaz kami amalkan? Mulai nanti malam, Pak. Supaya pengajian ini ada fungsinya untuk kita. Inilah tadi kata-kata, saya setuju dengan Pak BKM untuk menambah pengetahuan. Ngaji itulah cari dua. Apa tadi? Tambah pengetahuan. Kemudian tambah iman. Yang dua itulah kita cari di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, saya coba ulang ya supaya nggak buyar. Nanti kalau lupa ditonton di YouTube. Tengok TikTok saya banyak situ ceramah. Berapa ratus sudah videonya. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Satu lagi Facebook, semua jalan. Semua jalan. Supaya apa? Tidak lupa. Karena mengaji ini, saya nggak setuju itu. Ceramah, pulang lupa semua. Makanya saya tulis itu pakai makalah. Jadi yang suka baca, yang suka nonton, yang suka langsung. Ada orang, saya tak suka semua. Udahlah. Mau dia apa lagi yang begitu? Semua dia tak suka. Kita udah capek menulis, capek merekam, capek datang, dia tak mau semua. Ya sudah. Itulah dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang pagi ini bisa mengubah cara berpikir kita dalam menghadapi hidup ini. Karena nanti kita ini semua mati. Mati kita ini semua. Tidak ada yang kuat. Saya mau sogok Israel 1 miliar. Tidak laku. Kalau ditargetkannya saya 2026, saya kasih dia 500 juta. Supaya saya di 2034. Tidak laku itu Pak. Nah, kalau udah mati itu. Persiapkan. Apa yang mau kita siapkan ke sana. Jadi, 1. Ramadan kita puasa. Puasa artinya al-imsak. Menahan diri. Tahan. Kemudian Ramadan artinya panas. Ini tempat membakar dosa-dosa manusia. Sekarang ini. Perbanyak amalan. Kalau kita berhasil, tandanya puasa itu berhasil, kita jadi orang yang bertakwa. Apa artinya tadi? Menghindar dari keburukan, pindah kepada kebaikan. Tadi ada anak muda ngambil selop saya. Ustadz, mana selopnya? Kenapa? Saya mau simpan, nanti diambil orang. Itu nanti ambillah selop saya, tinggalkan selop bapak ibu yang buruk. Itu takwa lah itu namanya itu. Karena mengambil yang baik, pindah kepada yang betul itu. Masih aman selop saya itu. Aman, terkendali. Itulah dia. Kemudian selanjutnya kalau kita lakukan kita dapat surga. Bahagia di sana. Di dunia tidak kebahagiaan. Mau ke time zone, mau ke Stellar 77, ada aja masalah di sana itu banyak. Mau ke Brastagi tiap hari, pergi petik stroberi sama orang yang dicinta, ada aja masalah dalam hidup ini. Tidak bisa. Kemudian dia dapat pasangan yang disucikan. Bisa jadi pasangan di sana itu yang di dunia ini juga. Tapi diganti Tuhan. Kemudian yang selanjutnya dapat waridwanum minallah, dia dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatannya diizinkan dan direstui oleh Allah. Bagaimana caranya? 1, akui kesalahan di depan Tuhan. Boleh curhat sekali-sekali ke manusia, tapi lebih sering mengadu kepada Tuhan. Sabar dalam hidup. Tahan. Saya tidak mau cari jalan pintas. Gitulah tanamkan dalam hati. Saya dulu pernah lakukan jalan pintas, perbaiki ke depan. Kemudian as-shodiqin, jadilah orang yang benar dalam keluarga. Jangan membolehkan semua kejahatan. Benar, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sesuai kapasitas kita. Dilarang merokok di masjid. Itu Pak BKM punya kekuasaan. Tapi kalau merokok di luar pagar itu biar aja Pak. Itu tanggung jawab wali kota. Tunggu Pak BKM jadi wali kota, dilarang merokok di kota Medan, baru bagus. Itu shodiqin, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugasnya. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, sering-sering istighfar. Jangan tidur setelah makan. Ini karena dimakannya kambing, dimakannya ayam, ngantuk. Habis itu tidur, jam berapa dia bangun? Jam 11. Lewat subuh, lewat 2 semua. Pas dia bangun, langsung aja zuhur. Salat subuh dia. Dikiranya subuh, rupanya 4 rakaat. Itulah dia. Hindari itu. Wal mustaghfirina bil ashar. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, diskusi silahkan.
Syaratnya jangan payah-payah pertanyaannya karena saya lapar. Haus, tak minum-minum. Nanti payah menjawabnya, pulanglah saya ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kasih pertanyaannya, mana tahu ada kalimat saya yang terpotong-potong, ada yang perlu disampaikan lupa, atau tak layak disampaikan tapi tersampaikan. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Syaratnya tadi jangan susah-susah. Terima kasih, saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.